Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. eh Buat sahabat-sahabatku di luaran sana, pengusaha santan dan eh, pengguna channelnya YouTube, terima kasih atas perhatian dan subscribe yang Bapak Ibu kasih ke saya. Mudah-mudahan rezeki selalu dilimpahkan, amin. Baiklah, kali ini saya ingin membahas soal tempurung. Nah, ini tempurungnya bekas parutan kelapa. Nah, kalau yang lain mungkin ada yang dihancurkan ya. Tapi kalau saya yang ini, nah ini ternyata bisa dijual dan bisa menjadi omsetnya itu miliaran. Nah, seperti apa? Yuk, kita simak. Let's go. Check it out. Check it out. Hai, halo, apa kabar semuanya? Nah, tadi saya sudah bilang ini omsetnya itu bisa dapat miliaran. Nah, seperti apa? Nah, untuk awalnya mungkin saya jelaskan dulu ya. Ini awalnya kalau kita jual seperti ini aja, jadi 1 kilo. Nah, kalau teman-teman mungkin dapat berapa karung aja ya, dapat 100 kilo aja kali 15 itu sudah berapa gitu kan. Nah, coba teman-teman kalikan aja. Kalau 100 kilo itu mungkin dapat berapa ya, 40 karung mungkin kalau dikumpul-kumpul. Nah, itu kan menjadi omset tambahan buat teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, ini tempurungnya nggak diapa-apain, seperti ini aja dijual, dikarungkan, itu omsetnya juga sudah nambah. Nah, apalagi ini diolah lagi. Kalau diolah lagi seperti kita bakar gitu. Nah, kita bakar, kita jadikan arang. Nah, itu harganya pasti beda lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, arang kelapa ini, arang batok kelapa ini membuat kalau bakar-bakar itu wanginya memang luar biasa, enak daripada arang kayu mungkin ya. Jadi arang kelapa ini lebih wangi kalau menurut saya. Kalau mau bakar-bakar sate atau bakar yang lainnya, bakar ikan gitu. Ini memang wanginya beda gitu. Nah, kalau saya dengar sih kemarin itu di harga 5.000 kalau per kilonya kalau sudah dibakar. Nah, mungkin di tempat teman-teman mungkin beda lagi ya harganya berapa. Nah, kalau teman-teman rajin mengolahnya, dengan ini aja juga bisa menghasilkan uang yang lumayan gitu. Kalau teman-teman ada rajin, maksudnya ada timnya lagi untuk membakar ini, jadi ya jadi arang bisa dijual lagi. Nah, ini kan buat tambahan buat teman-teman, omsetnya juga jadi nambah gitu. Nah, hitung-hitung bisa simpan, keuntungannya itu lebih banyak lagi gitu. Oke. Nah, mungkin belakangan ini saya memang jarang buat video karena saya juga sibuk berinvestasi. Nah, buat teman-teman tuh, jadi keuntungan santan, usaha santan kelapanya atau keuntungan yang lain yang teman-teman dapat bisa disimpan atau diinvestasikan lagi biar uangnya itu bisa berkembang. Jangan dianggurkan aja atau disimpan aja di bank. Kalau dibuat investasi yang lebih besar lagi, itu akan menambah lagi gitu. Oke. Nah, belakangan saya ada investasi di koin. Nah, kebetulan koin ini lagi berkembang. Nah, mungkin teman-teman bisa investasi ke sana atau ke saham, mungkin bisa mencobanya. Jadi lihat-lihat, mana tahu teman-teman itu pengen nambah gitu. Jadi uangnya itu jangan dianggurkan. Kalau memang keuntungannya itu banyak, disimpan dan dikembangkan lagi, dibuat investasi lagi gitu. Oke.
Nah, selanjutnya, oke, arang ini sudah jadi, kalau dibakar udah jadi arang, itu harganya beda lagi. Nah, gitu. Nah, kalau seandainya diolah lagi menjadi bagus, nah pernah saya lihat di YouTube ya, itu Julia Ekspor, dia mengekspor. Jadi ini dijadikan bracket. Jadi arangnya itu halus, dibuat kotak-kotak gitu. Nah, harganya itu katanya per kilonya itu $1, 1,20 dolar kalau nggak salah, 1,2, ya $1 lebih lah gitu. Nah, itu 1 kilo. Nah, bayangkan bracketnya itu katanya banyak. Kalau seandainya diekspor, itu yang saya bilang omsetnya itu bisa miliaran. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin bisa belajar ya. Kalau memang mau fokus ke tempurung ini juga bisa, karena kalau omset dari tempurung ini betul-betul didalami dan betul-betul dijalankan, seperti ya kita jadikan bracket itu, yang maksudnya jadi arang yang kotak-kotak gitu, halus, dan kalau dibakar itu dia lebih cepat gitu. Nah, biasanya pemakainya itu diekspor ke Turki, itu dibuat untuk rokok. Jadi rokok yang mereka itu kan pakai rokok dari bara gitu, dari apa namanya ya dihisap gitulah kan, diembuskan gitu. Nah, di sini kan ada itu. Nah, itu pakai arang itu, bracket. Nah, jadi itu yang menjadi tambahan. Kalau benar-benar didalami, tempurung ini aja bisa menjadi omset miliaran rupiah. Nah, kalau ekspor mungkin teman-teman agak kewalahan ya. Saya pun juga masih bingung ekspornya seperti apa. Dan ini ya belum ya, masih ada dalam bayangan aja gitu. Kalau kita benar-benar kumpulin, kita buat. Nah, mungkin awalnya kita mencoba dulu ya, kan rezeki kita nggak tahu ya kapan gitu datangnya, dan tiba-tiba buar meledak dan omset kita jadi miliaran. Bayangkan, hidup kita berubah. Oke. Nah, semuanya itu perlu belajar ya. Saya juga sebenarnya udah lama ngelihat YouTube teman-teman yang berusaha di arang tempurung ini. Nah, rata-rata memang omsetnya luar biasa karena mereka ekspor ke luar negeri gitu. Kalau luar negeri itu ya hitungannya dolar, dan sekarang kalau dirupiahkan kan jauh sekali. Anggap aja lah $1 itu 14.000. Nah, bayangkan bracket kalau dijual di Indonesia memang nggak murah ya. Sekitar berapaan ya, mungkin teman-teman bisa melihat lah hasil dari tempurung ini, arang dan arang diamondnya ini dari tempurung ini gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Saya juga baru apa namanya pengen belajar gitu. Mana tahu suatu hari nanti bisa berhasil di tempurung ini, siapa tahu ya. Dan mungkin kalau kita benar-benar jalankan, saya rasa kehidupan kita bisa berubah. Jadi nggak usah santan aja, dan investasi, ingat teman-teman, bagi yang punya modal, ayo, bukan modal ya, keuntungan gitu. Kalau modal sih bahaya kalau diputar di investasi, karena investasi ini jangkanya panjang. Jadi jangan sampai uang yang sering diputar itu jadi investasi, jangan. Uang yang nganggur gitu, uang yang kita tabung. Kalau uang yang kita tabung jadi investasi, itu akan lebih bagus lagi, karena investasi ini kan turun naik, dan
teman-teman kalau melihat turun, aduh gelisah gitu. Nah itu jangan sampai uang yang putarannya, maksudnya uang yang dipakai untuk berputar lagi gitu, jangan. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Ingat, perjuangan kita itu sangat jauh sekali dan sangat berat sekali. Tapi kalau kita pengen belajar, semuanya itu menjadi bisa dan ringan. Nah ini pelajaran baru lagi buat teman-teman. Arang ini kalau diolah menjadi lebih baik, itu akan menjadi omset yang bagus dan menjadi omset miliaran rupiah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi pengen membuat arang bracket gitu ya. Dan ayo coba lihat di teman-teman yang lain, pengusaha-pengusaha arang bracket itu, siapa tahu bisa. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Dah.